kursi paling tinggi, tapi saya anggap bapak dan ibu semuanya itu sebagai guru dan saya ini. Jadi saya menggurui bapak dan ibu semuanya. Kita sharing saja. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, jadi ada 3 amalan yang paling terberat yang biasanya umatku itu untuk susah untuk melaksanakannya. Jadi asyadul a'mal salasatun. Jadi 3 amal yang berat yang umat itu pasti tidak akan bisa melaksanakannya kecuali dia optimis, dia berusaha. Karena apa? Ingin berubah dirinya. Yang pertama kata beliau apa? Insafur rajuli min nafsihi, menyadarkan diri sendiri, Pak. Itu yang paling susah. Kalau misalkan ini aja ngaji kitab kuning pasti bisa dipelajari, Al-Quran dipelajari, ilmu waris bisa dipelajari, ilmu sosial atau apapun itu pasti bisa dipelajari. Tetapi kalau kita mengkaji diri kita sendiri untuk menyadarkan diri kita sendiri itu sangat susah. Padahal dalam Al-Quran surat Al-Ra'd ayat 11 di sana Allah menyebutkan bahwa di sana terdapat ayat untuk menjadikan motivasi bagi kita semuanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kan gitu. Allah itu tidak akan merubah suatu kaum, suatu bangsa kecuali bangsa tersebut itu merubah dirinya sendiri, gitu. Rakyatnya yang berubah sendiri. Tapi menyadarkan diri sendiri itu susah. Sampai saat ini, sampai sekarang ini, yang mungkin belum sadar-sadar. Mungkin kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsinya seperti itu. Mungkin bumi ini akan segera dibinasakan, tapi terkecuali karena ada makhluk Allah yang lain yang selalu bertasbih memuji kepada Allah. Siapa? Seperti binatang, tumbuhan, itu batu yang seperti itu, Pak. Kita terselamatkan oleh mereka. Tapi kita akan susah untuk menyadarkan diri sendiri. Orang yang pintar sudah merasa pintar. Orang yang misalkan kaya sudah merasa kaya. Orang yang paling ganteng sudah merasa ganteng. Orang yang paling pokoknya mah sudah seperti itu, merasa sudah bisa. Susah untuk menyadarkan diri sendiri. Padahal di sana Allah sudah menegaskan tidak akan merubah suatu negeri ini kalau kita tidak berubah. Meskipun maaf tanda kutip mungkin di sini ada yang memanfaatkan situasi, ada yang memanfaatkan suasana, ada yang berbisnis atau apalah itu kita tidak tahu. Tetapi kalau misalkan tidak disadarkan dan tidak menyadarkan diri sendiri, dan itu ironisnya agama Islam, notabene seorang ustaz atau kiai yang sudah tahu, tapi kalau sudah masalah uang ya udah seperti itu. Tapi kita harus saja. Apa sih yang harus kita lakukan? Yang bisa kita lakukan tidak ada. Protes ke negara kita pasti dihukum atau apalah seperti itu. Nah, jadi apa yang paling terberat? Menyadarkan diri kita, menyadarkan diri kita sendiri. Contoh saja di keluarga saja di kita. Kalau kita tidak berubah sebagai pemimpin rumah tangga, misalkan bapak egois, ibu egois, untuk menyatukan dua sifat yang berbeda kan tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Bapak dan ibu sudah berumah tangga puluhan tahun, kenapa bisa bersama? Karena apa? Saling menyadari, saling memahami. Kalau misalkan negara ini, rakyat Indonesianya sudah saling menyadari, saling memahami, udah tentram. Karena mungkin tadi Allah menciptakan berpasang-pasangan, ada yang baik, ada yang tidak, ada yang mungkin ya itu seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah insafur rajul minan nafsi, susah gitu. Kata Nabi umatku itu untuk menyadarkan dirinya sendiri. Nah untuk saat ini, kita merenungkan muhasabah diri. Muhasabah diri Allah. Sesungguhnya saya ini egois. Sesungguhnya saya ini seperti ini. Sifat kita itu curhatkan kepada Allah. Supaya Allah berubah. Kalau kita berubah pasti Allah juga berubah. Supaya apa? Mungkin di lingkungan ini dulu, misalkan contohnya di lingkungan komplek Margahayu, ketua DKM atau seluruh jajarannya berubah diri sendirinya sadar. Udahlah, apa yang diributkan sih? Ya mungkin kita kerjasama saja. Nah gitu Pak. Kalau misalkan orang yang pintar
terlalu pintar ya gitu, sudah merasa gitu. Jadi udah sekarang kita sadarkan diri saja. Kita mah hanya makhluk yang lemah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bikin kekuatan. Kekuatan apa? Ya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Wa muwasalatul akhi fil mal. Nah, dalam situasi saat ini Allah Subhanahu wa taala mempercayakan kepada para akhnya untuk membantu saudara-saudaranya yang apa? Yang tadi tidak berkecukupan. Sing seueurkeun sedekah, seueurkeun sedekah. Karena apa? Orang-orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bukan memberikan sesungguhnya hakikatnya, tetapi Allah titipkan hartanya itu. Dia punya kedua mata untuk melihat apa? Saudara-saudaranya yang mungkin perlu atau membutuhkan pertolongan kita. Makanya nanti kalau di akhirat orang-orang kaya, orang yang dititipkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi pura-pura tidak melihat bahwa saudaranya itu membutuhkan pertolongannya, maka Allah akan bukakan dalam di akhirat. Dan kita hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa disebut hitung-hitungan? Kalau misalkan seseorang sudah memiliki harta atau uang yang disayanginya, pasti diketuwek. Kalau misalkan istilah bahasa Indonesia, sayang untuk dikeluarkan. Mah ini kan ini kan untuk anu. Nah itu godaan tidak pada suami saja, godaan pada tidak istri saja, godaan pada tidak anak-anak saja. Itu tapi apa gitu? Sudah ada uang, pasti belanja, anu, itu sudah pikirkan buku dunia, sudah karena apa sayang. Kalau sudah merasa memiliki, tapi kalau misalkan sudah merasa diri tinggi, pasti hatinya itu akan tersentuh saudara kita itu akan membutuhkan pertolongan kita. Makanya dalam ini ada cerita. Pada zaman Nabi Musa ada sebuah kisah suami istri yang mungkin sengsaranya samsaran. Maka kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah, Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Engkau sudah melihat pengorbanan kami, ibadah kami itu seperti apa. Kalau engkau berkenan untuk mendoakan aku kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menitipkan, itu bahasanya teman, sehingga Allah berkenan menitipkan harta kepada kami, insya Allah kami akan amanah dan bisa menjaganya. Tolong saya sampaikan kepada Allah. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya engkau maha melihat ada dua hamba yang meminta kepadamu supaya didoakan dan engkau menitipkan harta kepada mereka. Tapi kata Allah jawabannya apa? Aku akan menitipkan kepada mereka hartaku, kekayaanku, tetapi hanya selama 1 tahun. Mungkin ini pernah diceritakan. Selama 1 tahun, akhirnya apa? Diberikanlah kekayaan 2 orang tersebut, suami istri tersebut. Nah, jadi berdiskusi, kan kata Nabi Musa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menitipkan harta ini kepada kita selama 1 tahun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Suaminya udah sekarang karena banyak kafilah-kafilah yang mungkin mengunjungi negara kita ini, kita buatkan tempat singgah hotel gitu, gratis, makanan gratis, gitu, tempat ibadah seperti itu. Baik, kata istrinya, saya juga akan membuat apa? Suatu gedung atau misalkan asrama buat anak-anak yatim piatu. Makanya gratis, sekolah gratis, nah gitu. Sudah 1 tahun lebih lamanya, katanya 1 tahun Allah itu akan mengangkat kembali hartanya. Nah, datanglah kembali kepada Nabi Musa, wahai Rasulullah, Allah itu berbohong. Kenapa? Katanya selama 1 tahun saja harta dititipkannya dan akan diangkat lagi. Coba saya tanya kepada Allah nanti. Ditanyakanlah kepada Allah Nabi Musa, kenapa ya Allah? Katanya selama 1 tahun apa yang dilakukan oleh mereka berdua? Tanya. Kata Nabi Musa langsung menanyakan. Kata Allah, apa yang kau lakukan berdua? Kami membangun anu. Nah, langsung Nabi Musa kata kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya mereka berdua itu membangun masjid, madrasah, tempat singgah gratis, makanan gratis. Nah itulah sehingga aku sayang kepadanya, maka aku akan titipkan hartaku selama mereka mengingat dan menggunakan harta tersebut di jalan yang aku ridhoi itu, Pak. Jadi bengharte terasa-terasa gitu. Dari mata sebenarnya saat itu sudah diakui, lamun
moal gitu hirupna kan pasti gitu Pak. Kita punya perasaan gitu. Kalau kita sudah menyebutkan hal seperti itu kepada adik kita, saudara kita, tetangga kita, amal kebaikan yang kita kerjakan, yang kita berikan kepada mereka akan dihapus oleh Allah begitu saja pada saat itu ketika kita mengucapkan seperti itu. Jadi apa sih? Jadi harta kita bukan milik kita semuanya gitu. Jadi lantana mungkin hatta tubitu mimma tuhibbun. Jadi Allah tidak akan memberikan kebajikan, Allah tidak akan memberikan kebaikan sebelum kita menginfakkan sebagian harta kita yang kita sayangi, uang gitu, atau apapun yang kita pakai yang kita sayangi gitu. Coba kalau misalkan kita sudah tadi sadar diri kepada Allah ini agar harta titipan, kita juga akan mati. Apa yang kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala kan amal soleh, terutama amal jariah itu. Amal jariah itu meskipun orangnya sudah meninggal tetapi amalnya terus-terusan mengalir seperti apa? Bapak dan ibu misalkan contoh, atau 1 bulan sekali, atau misalkan 1 tahun sekali, 1 minggu sekali kita beli Quran keluarga, misalkan 10 atau 20 ke pesantren tahfidz Quran. Kita misalkan kepada masjid-masjid yang mungkin sedang terpuruk sekarang, banyak yang ngajinya tetapi tidak punya Al-Qurannya, kita berikan atas nama kita atau misalkan atas nama siapa kan dibaca tiap hari. Zariahnya 1 huruf menjadi 10 kebaikan itu akan mengalir kepada kita gitu. Udah aja berikan. Kita berikan sarung kepada ustaz atau kiai dipakai sholat, kita juga dapat pahalanya. Ibu-ibu memberikan mukena kepada para jamaah atau siapa saja, misalnya gitu, itu jariah Pak. Jadi itu adalah bekal kita, amal soleh kita, tabungan kita karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang terus akan mengalir, itu dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi yang kedua, kita apa? Kalau kita dititipkan amanah harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus melihat saudara-saudara kita siapa yang membutuhkan harta kita. Kalau orang-orang yang sudah sadar diri, misalkan contohnya, kalau sudah umroh beberapa kali, sudah haji beberapa kali, karena ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ya Allah saya sudah haji, saya memang rindu kepada Allah, tetapi ada yang lebih rindu sana ustaz Pak dihajikan kurang lewat gitu. Hari kita apa? Yang disebut haji mabrur dan mabrurah itu menurut Allah itu ya tadi Pak, sesungguhnya intinya hakikatnya kita sudah berhaji, kita sudah umroh, tapi ada yang ingin umroh dan ingin haji, pasti gitu kalau ustaz kiai misalkan contohnya, wah itu sudah Pak, itu teh berarti sudah dicap mabrur dan mabrurah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dan sayang teh ya gitu Pak gitu. Jadi sekarang catatnya Bapak bertanya nih Pak Ustaz, tos umroh tak acan kewek Pak Abi, mudah-mudahan enggak banyak. Amin. Itu. Jadi harta gitu. Berbanyak sedekah kan sungguh indah dalam bahasa Al-Quran. Dalam berbagi gitu, istilah berbagi dalam Al-Quran itu ada 3. Dalam Al-Quran itu 1 ada yang disebut dengan infak, ada yang disebut dengan zakat, ada yang disebut dengan sedekah. Nah itu infak maknanya apa? Infak itu maknanya mengalirkan. Kalau kita lihat sungai, kalau banyak sampah, kalau airnya mengalir pasti akan bersih. Harta kita juga sama, dialirkan di jalan Allah itu pasti akan bersih. Dengan zakat dibersihkan hati Allah. Kita berzakat, baik itu zakat mal, zakat profesi, zakat kekayaan atau apapun zakat fitrah itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hartanya, baik dirinya. Kita sering sedekah. Sedekah itu apa maknanya? Kalau kita punya tanaman, punya pohon, terus kita siram setiap hari, kita rawat setiap hari, apa yang kita lakukan itu pasti menumbuhkan hasil, pasti bunganya bagus, buahnya banyak. Sedekah juga sama, maknanya apa? Menyuburkan. Menyuburkan apa? Harta kita. Jadi infak, zakat, dan sedekah saling berkesinambungan. Ini 3 istilah yang sangat luar biasa, indah sekali bahasa Al-Quran. Yang di sini sedekah bukan menyuburkan saja, tetapi apa? Menolak bala juga Pak. Makanya orang yang bersedekah insya Allah as-sedekah tatma'innul bala. Sedekah itu akan lebih cepat ketika Allah menentukan ketetapannya. Ketika misalkan si fulan itu akan celaka dan akan meninggal,
pada saat hari itu jam sekian misalkan anu, tapi sebelum dia berangkat dia bersedekah dulu, maka Allah akan cabut tersebut. Ini sesuai ceritanya. Cerita apa? Jadi orang yang sering bersedekah di depan rumahnya ini juga sudah diceritakan, mungkin sudah mendengar, di depan rumahnya itu ada sebuah pohon, di atas pohon itu ada sayang burung, sayang misalkan manuk gitu. Jadi telurnya itu sering diambil sama siapa? Sama yang punya pohon tersebut. Itu diambil terus sehingga burung tersebut ngadu kepada Allah, ya Rabb, sesungguhnya saya tidak ridho bahwa burungku itu terus saja diambil dan dipasak oleh beliau gitu. Maka aku tidak punya keturunan gitu. Baik, kalau misalkan Allah berkenan, maka celakakanlah dia. Bisa baik kalau seperti itu. Esok harinya mau mengambil burung, pas naik tanggal 1, 2, 3 ada apa? Pengemis. Nah, seorang pengemis turun kembali, tunggu, ambil beras ini dari ibu ya, sedekah. Nah, terima kasih. Baik, ambil telurnya, selamat. Si burung tersebut ngadu lagi, ya Rob, engkau berbohong. Kau tidak mencelakakan orang tersebut. Bukan berarti saya berbohong, kata Allah gitu, kata malaikat sebenarnya. Jadi kata Allah seperti itu disampaikan oleh malaikat. Bukan Allah berbohong, tetapi sebelum dia mengambil, misalnya mengambil telur dan akan aku mencelakakan, maka dia itu sedekah terlebih dahulu. Dan itu jadi. Nah, yang terakhir kata Nabi, wa dzikrullahi ta'ala. Jadi selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ingat. Jadi zikir, meskipun lisan kita ini sudah tidak bisa mengucapkan, tetapi dalam hatinya masih mengucapkan. Seperti itu. Itu zikir. Makanya kita optimis. Doa kita pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam hadis, ana inda zanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku, kan gitu. Kalau misalkan kita yakin bisa melakukannya, pasti Allah juga akan memisahkan kun mayakun, jadi Allah kaya, kan gitu. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan bersamanya ketika dia bersamaku, mengingatku. Jadi ini zikir mengingat, bukan mengingat saja, ingat gitu. Bacaan Al-Quran itu merupakan ingat kepada Allah, tanda syukur. Sholat ingat kepada Allah, berinfak, berzakat, sedekah itu merupakan zikir kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma lisan kita tadi mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah gitu. Jadi zikrullah ala iman. Jadi zikir kepada Allah adalah tandanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Minan nifaqi, dan itu membentengi sifat-sifat nafaq atau nifaq. Terus wausnu minas syaitan, membentengi juga dari apa? Dari bisikan-bisikan syaitan tersebut. Wa husnu minan nar, dan menjauhkan dari api neraka. Maka di sini perlu kita bersihkan hati kita dengan apa? Dengan zikir. Kalau misalkan hati kita sudah terbungkus oleh zikir, sudah dengan kalimat-kalimat thayyibah, pasti tidak ada suudzon, tidak ada iri, tidak misalkan ada dengki. Iri kepada orang yang berilmu diperbolehkan. Iri kepada orang-orang yang ahli ibadah diperbolehkan. Iri kepada orang-orang kaya tetapi rajin ibadah, rajin bersedekah, itu diperbolehkan. Tetapi jangan iri dengan kekayaannya, sehingga apa? Menghalalkan segala cara. Itu. Jadi yang terakhir tadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan mau dijaharkan, mau disirkan, silakan gitu. Zikir tidak di masjid saja, tetapi di rumah juga sama gitu. Maka di sana zikir di rumah itu lebih penting, Pak, daripada di masjidnya. Kenapa bisa seperti itu? Kalau bapak dan ibu merasakan rumah itu gersang, kita tidak betah di rumah, istri tidak betah di rumah, anak kita tidak betah di rumah. Nah, itu sebabnya bahwa rumah itu tidak mengundang keberkahan. Nah, wiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Maka hiasilah, terangilah, ramaikanlah rumah-rumahmu dengan apa? Dengan sholat sunnah dan membaca Al-Quran. Kita kumpulkan keluarga kita 1 minggu sekali. Mau di hari apa? Mama, misal kakak, teteh, yuk kita bisa baca Quran bersama. Teteh yang lebih ngerti dalam baca Al-Quran, bapaknya lihat dulu bacaannya apakah bapak itu masih salah atau tidak. Dikoreksi, Pak, saling mengoreksi. Hari kita mau udah merasa bisa. Ada yang bisa belum tentu benar, ada yang benar belum tentu fasih, Pak. Makanya misalkan kita mah hanya membaca saja.
Ada orang lain yang sedang membaca Al-Quran, ini seserian, nyawa HP, bilang gitu, itu tandanya kita itu adalah bodoh. Kita tidak mengerti terjemahan Al-Quran. Makanya itu ketika membacakan, saudara kita membacakan ayat-ayat yang tentang neraka, ayat-ayat azab, kita apa seserian? Nah itu orang yang paling bodoh, ya seperti itu. Karena apa? Kita tidak mengerti. Coba kalau misalkan di keluarga, si AA misalkan contohnya baca Al-Quran dengan terjemahannya, kan kita saling belajar. Kalau ada orang yang sudah merasa paling pintar dan sudah merasa paling cukup dengan ilmunya, itu disebut orang yang bodoh. Maka ramaikan supaya rumah kita itu mengandung keberkahan. Jadi setan atau iblis yang akan menggoda keluarga kita, wah ini sudah terbenteng seperti itu. Jadi yang terakhir, zikir kepada Allah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Zikir itu membuat ketenangan hati kita. Nah, kalau kita marah-marah, zikir seperti itu. Nah, itu yang sepertinya. Sampai jam 5 ya Pak. 50 dan menit lagi. Dan Bapak dan Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan kata. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Saya Gun Supriyatna dari Cijaura mohon undur diri. Insya Allah kita akan berjumpa di jam yang sama, channel yang sama, di Gosiar 5 untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.